Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, Expander Cross Kasta Sultan atau Expander Cross Premium Package, setidaknya depan kita ada 3 unit atau 3 ekor. Satu ekor yang warna putih, lalu kemudian 2 ekornya adalah warna hitam. Kalau menurut saya yang putih itu kelihatan lebih elegan dan kelihatan lebih mewah memang. Tapi Expander Cross ini adalah mobil yang didesain gagah dan tangguh. Jadi warna hitam tuh kelihatan lebih garang, bos. Kelihatan lebih garang dan enak aja untuk dilihatnya. So, buat kalian yang tertarik dengan salah satunya, kalian pilih yang mana? Apakah kalian pilih yang warna hitam atau warna putih? Semua tentu balik ke selera kalian mau yang mana. Tapi yang jelasnya kedua mobil ini nih adalah mobil yang sangat keren untuk dipakai jalan-jalan keliling kota. Nah, untuk Pajero, untuk Expander Cross yang premium package ini, itu sangat kelihatan atau sangat bisa dibedakan dari hood emblem yang ada di kepalanya nih. Wah, kalau yang warna hitam hood emblemnya jadi warna chrome. Kalau yang warna putih, mobil warna putih dasarnya hood emblemnya jadi warna hitam. Jadi kelihatan kontras dengan warna mobilnya. Nah, untuk mobil ini itu bagian depannya dia masih pakai yang lampu expander yang lama tuh kelihatan dari sini. Belum pakai Proji ya, belum pakai Proji kayak yang ada di Mitsubishi Expander yang warna hitam itu. Udah pakai Proji, yang ini masih pakai lampu yang lama. Tapi secara teknologi mobil ini udah sangat proper, dan tentu lampunya juga udah sangat cukup untuk menerangi pada saat malam hari. Nah, yang menarik adalah bahwa memang mobil ini itu kelihatan lebih tangguh dan lebih kokoh kalau kita lihat daripada si Mitsubishi Expander. Untuk harganya yang premium itu di angka 329 untuk harga Makassar, 329.500. Di luar Makassar tentu bisa hubungi kontak kita di deskripsi. By the way, area pemasaran kita di seluruh wilayah Indonesia Timur dan tentu di Jabodetabek kalau misalkan ada yang tertarik di daerah situ. Om Cu. Nah, terus di bagian bawah. Nah, ini bagian bawahnya yang seru, si Expander Cross. Dia udah pakai lampu fog lamp yang LED dengan reflektor kayak gitu. Kalau si Expander biasa tuh masih pakai bohlam. Dan untuk desain grill depannya yang bagian bawah itu lebih ke bentuk warna kotak ya, bentuk kotak maksudnya. Yang ini kelihatan oke perpaduannya, tapi lebih kontras yang warna hitam tuh. Jadi kelihatan garang kalau kita lihat di bagian depannya. Sama kayak garis dynamic shield-nya nih, dia bentuknya lebih mengotak. Nah, kedua mobil ini itu sama-sama pasti pakai over fender karena ini Expander Cross. Untuk lingkaran velgnya sama. Jadi kita membandingkan dari sisi warna aja. Sebenarnya ini akan jadi selera ya. Ada yang suka warna putih, ada yang suka warna hitam, tergantung kalian. Oh ya, by the way, buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, maksudnya hubungi kontak tekan tombol subscribe dan gambar jempol ke atas. Dan buat kalian yang tertarik dengan mobilnya, hubungi kontak kita di deskripsi. Nah, itu dia. Bagikan video kita kemana-mana juga, bos, melalui media sosial kalian, dan itu gratis, dan itu akan membuat kita lebih seneng malah. Gak mungkin diprotes, pasti seneng. Nah, mobil ini production date-nya di bulan 5 tahun 2022, sama seperti yang ada di sebelah kiri. Dan kalau kita lihat ya, untuk yang warna hitam dan warna putih itu sama-sama cover spionnya dia pakai warna chrome. Ini juga sama, garis jendelanya sama-sama pakai warna chrome. Untuk side skirt-nya sama-sama pakai warna hitam dengan aksen warna silver juga di bagian bawahnya yang kelihatan agak berotot-berotot itu. Ya, kesan yang dibawa si Expander Cross rada berotot-berotot. Lalu kemudian di atas sama-sama pakai roof rail nih. Sama-sama pakai roof rail. Lalu kemudian untuk handle pintunya dia warnanya warna chrome. Dan ini handle pintunya enak juga, effortless, sedikit effort buat menutup karena memang fungsinya untuk peredaman dalam kabinnya ya. Nah, di sini production date-nya kelihatan. Lalu kemudian di bagian handle pintu yang ada di depannya itu sama pakai warna chrome juga, termasuk yang ini yang warna putih tetap pakai warna chrome, nggak sewarna dengan body. Itu kesannya lebih kayak kesan mewah yang ditonjolkan tuh. Nah, ini dikit ya, butuh bantingan dikit tapi nggak begitu parah. Nah, untuk buka tutup pintu mobil di beberapa kali kita udah ngebahas ya, mestinya jempol kita ada di sini nih. Jadi pada saat kita tarik maka handle pintunya akan otomatis membuka. Kalau kita langsung main tarik kayak gini aja ya, kayak gini, itu kalau pintunya kekunci, ini bikin yang beginian itu gampang oblak. Handle pintunya gampang rusak. Apalagi kalau misalkan ditarik dari belakang tuh, kan biasa ada yang narik dari belakang tuh, maka ininya akan saling bergesekan dan ini membuat yang kayak gininya gampang oblak juga. Jadi paling
enak adalah ini ditekan tinggal ditarik aja kayak gini. Dan otomatis karena ada karet di bagian dalam pintunya, di bagian sini dengan bagian dalam sini, maka otomatis pintunya akan sedikit ngedorong gitu. Jadi memberitahukan bahwa pintunya terbuka. Nah, untuk spionnya posisi retract-nya kayak gini semua. Ya, kayak gitu. Terus bagian belakang antara yang warna hitam ya. Jadi di sini ada expander ultimate warna hitam juga. Untuk belakang antara yang warna hitam dengan warna putih pasti bentukannya sama. Cuman kalau kita lihat dari sisi warna, lebih keren kelihatan yang warna putih kalau kita lihat dari belakang, karena kontrasnya lebih jelas. Kalau ini kan warna hitam semua tuh, termasuk di bagian bawah. Aksen hitam di bagian bumpernya ini lebih kelihatan jelas. Tapi kalau ditanya lebih garang mana, kelihatan lebih garangnya warna hitam nih. Jadi semua balik lagi ke selera. Nah, cuman memang expander cross itu salah satu yang agak kurang menarik ya, bukan kurang menarik ya, kurang pas. Itu karena si over fendernya ini yang membuat bannya jadi kelihatan ngepot. Nah, sebenarnya over fender ini membuat mobilnya jadi lebih keren, cuman terlalu tebal mungkin over fendernya. Tapi kalau misalkan mobil ini kalian beli, lalu kemudian kalian ganti bannya atau velgnya, pakai velg aftermarket, atau nggak, kalau misalkan nggak mau diganti nggak apa-apa, pakai velgnya standar, tapi ditambahin spacer gitu, setidaknya rata dengan body aja. Ini sedikit membul keluar nggak apa-apa, itu akan membuat mobil ini jadi kelihatan lebih kokoh, karena memang semua material yang ada di bagian bawah sini sepertinya masih diadopt dari yang ada di Mitsubishi Expander. Kaca filmnya udah pakai Vicul untuk yang varian Sultannya Expander Cross ini pakai Vicul. Dan untuk di atas nih roof railnya dia udah pakai yang aluminium pastinya, dan ini bisa buat kalau nggak salah beban 20 apa 40 kilo. Dan ada shark fin antena, di bagian belakang ada spoiler dan high mount stop lamp. Nah, ada defogger belakang juga. Emblem Expander Cross ada tulisannya di sini, cuman memang nggak ada tulisan premium package di bagian sebelah kanan, cuman ada emblem Expander Cross. Jadi untuk tahu ini premium apa enggak, tinggal lihat di kaca filmnya pakai Vicul, atau tinggal lihat di bagian depannya kalau udah ada hood emblemnya berarti dia yang premium. Untuk interiornya sebenarnya semua sama aja ya. Untuk semua varian Mitsubishi Expander itu handle pintunya dan lain-lainnya tuh sama aja. Lalu kemudian kok di sini ada tisu ya. Nah, untuk trim pintunya juga semua varian Mitsubishi Expander tuh pakai yang material blue navy kayak gini dengan kulit ya. Di trim pintunya. Jadi si Expander Cross itu benar-benar semua variannya berubah total bagian interiornya. Kalau Expander biasa kayak gini, cuman yang Ultimate dengan yang Sport yang berubah total bagian interiornya. Yang lain masih sama. Karena ini premium package, maka semua dibikin jadi lebih premium, termasuk joknya udah pakai material kulit yang premium juga, termasuk yang warna hitam tuh sama. Kita nggak usah inti bagian dalam yang warna hitam ya, karena sama persis seperti yang ada di sini. Beda dari luar aja warnanya. Dan untuk joknya ini, kalau kita lihat ya lebih detail lagi, ini ada jahitan benang aslinya, dan ini beda antara yang luar dengan dalam blue navy, luar blue navy, dalamnya warna hitam, dan ini membuat mobil ini jadi kelihatan lebih premium memang pada saat kita lihat di bagian dalamnya. Selain itu interiornya warna hitam membuat mobil ini jadi lebih kelihatan premium lagi. Apalagi di situ ada USB slot dan bisa buat C2C, USB to C, atau USB to USB biasa, itu bisa juga. Ada seat back pocketnya lagi buat naruh barang di situ, dan ini itu benar-benar memudahkan akses kita untuk menuju ke belakang. Sebelum kita tunjukin, di sini ada armrest lagi, yang ini selalu kutonjolkan ya. Karena dia armrestnya memanjang ke depan, itu nggak melintang melintang kayak bentuknya jok ini, jadi enak pada saat di sini ada botol, depan ada botol, masih ada tempat buat kita nyenderin tangan. Dan ini one touch untuk memudahkan akses kita keluar masuk ke mobil. Di situ ada plate-nya, tinggal diinjek nggak apa-apa, itu nggak ngerusak mobilnya. Dan menuju ke jok yang paling belakang. Untuk yang di belakang ini lumayan bahkan lebih lega ya untuk ruang kakinya, harusnya dibandingkan dengan yang ada di Pajero Sport. Nah nih, kalau kita lihat ya posisi ini kelipat, dudukannya ikut turun ke bawah. Kalau kita angkat maka dudukannya akan naik sejajar dengan yang ada di sini nih. Ini akan membuat ruang bagasi mobil ini jadi lebih luas. Apalagi di sana ada cup holder, ada buat naruh handphone di bagian pocket sampingnya. Di sini juga kelihatannya cup holder, dan ada power outlet tuh, bisa buat charging handphone di bagian sini. Atas lampu baca, blower AC-nya ada 4 dengan pengaturan blowernya ada 1 di situ yang model putar.
jadi lebih kelihatan premium. Ini tinggal diturunkan dan dinaikkan. Kalau misalkan kita nggak butuh lagi, orangnya udah di belakang, kita tutup pintunya dan kita ke bagian depan. Nih sama masih pakai tombol juga, belum pakai yang sensor fingerprint kayak gitu, masih tombol fisik, tapi so far oke. Ini kita pelan-pelan, di situ ada busanya juga kok, jadi cukup aman. Ini sama materialnya kulit ya. Jadi kalau kita lihat dari agak jauh sih sebenarnya lebih kelihatan oke dan lebih kelihatan keren interior si Xpander Cross untuk segmen low SUV. Apalagi kalau kita lihat di sini ada pengaturan untuk high adjuster, pengaturan ketinggiannya, dan di sini ada buat sliding, reclining, dan di bagian bawah sini ada buat sliding tuh, ada tuas di bawah buat sliding. Semua pada tahu lah kalau udah biasa bawa mobil. Nah ini adalah fitur yang kadang-kadang orang nggak ngerti. Ini adalah auto start stop engine-nya, lalu kemudian ada stability control, dan di sini ada start stop engine button. Di sini ada pengaturan spionnya kiri dan kanan tuh, bisa diatur secara elektrik. Setirnya, nah coba deh dilihat. Untuk cabinnya si Xpander Cross ini memang kelihatan keren ya. Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sih, kalau kita lihat dari sini memang kelihatan keren dan mewah si Xpander Cross ini, nggak yang dibikin asalan dan terkesan murahan gitu. Dibikin mewah dan megah emang bosku. Nah apalagi setirnya itu cakep. Apalagi kalau dibikin flat bottom sih sebenarnya lebih oke, tapi dengan bulatan yang sempurna kayak gini juga oke. Karena ini hand gripnya kayak ada lubang-lubangannya, tapi itu nggak bener-bener lubang, dan ini materialnya kulit semua, dijahit dengan benang semua, kecuali di sini ada bener-bener lubangan ya. Nah untuk joknya sama, materialnya kulit, dan ini kulit yang nggak asal kulit aja, kulit yang dibikin lebih premium. Pedalnya ada 2 ya, karena transmisinya otomatis, dan di dalam Xpander ini kalau kita duduk ya, emang ini adalah SUV yang ini sudah posisi duduk belum? Ini masih bisa diputar-putar buat dinaikin. Saya coba posisi paling mentok. Wow, mentok kayak gini. Oke, dia commanding, tapi nggak se-commanding mobil SUV leather frame-nya si Pajero Sport itu. Ini nggak begitu commanding, tapi so far cukup. Lalu kemudian di sini ada cruise control yang bisa diaktifkan pada saat dia kecepatan 40 minimum. Jadi ya di tol atau perjalanan keluar kota so far oke. Cuman ini mesti memang dibiasakan kalau mau lebih lincah untuk menggunakannya. Di sini ada audio switch steering, dan untuk mode yang ada di head unitnya sepertinya bisa diakses dari sini. Nah terus di bagian bawah buat ngangkat tutup telepon, dan di sini ada cup holder 2. Armrestnya ini atau handrestnya ini cukup oke, besar juga, dan ada tempat buat naruh tisunya di bagian sini. Ini luas ke bawah buat kita naruh barang yang cukup banyak. Udah pakai electric parking brake, pastinya auto hold, transmisinya automatic CVT, jadi lebih smooth, lebih efisien bahan bakar, dan lebih nyaman dipakai dalam kota. Akselerasi maybe oke, lebih lemot daripada, nggak lebih lemot ya, sedikit nggak kalah lemot, nggak lebih responsif dari Matic biasa lah intinya, tapi ada kelebihan-kelebihan lain daripada CVT itu, si smoothnya dan efisien bahan bakarnya itu. Nah ini maju mundur juga buat setirnya, dan bisa buat naik turun, jadi postur segimanapun kita itu bisa dengan nyaman untuk mengemudikan si Xpander Cross ini. Apalagi head unitnya yang cukup besar, jadi nyaman untuk kita operasikan sambil kita mengemudi. Di bawah sini itu materialnya pakai material kulit yang soft semua, jadi nyaman untuk disentuh. Yang di bagian tengahnya model karbon kayak gitu, lalu kemudian ada garis warna silver lagi memanjang ke housing blower AC-nya sampai ke bagian sebelah kiri juga ada, dan di sini ada. Nah ini info untuk yang ada di MID-nya bisa diakses dari ini. Nah blower AC-nya nyaman bos. Twitter di situ buat musik, dan kualitas sound systemnya juga lumayan oke. Nah ini tempat buat naruh barang luas, bahkan bisa buat naruh handphone di atasnya lagi, dan AC-nya udah digital, tapi karena ada tombol fisik kayak gini jadi lebih mudah dan lebih nyaman untuk dioperasikan sambil kita mengemudi. Nah itu ada on off-nya, ada defogger belakang. Nah ini mode ada, dan tentu ada yang lainnya di sini. Nggak ada apa-apa di rear wall mode. Nih ada tombol fisiknya semua. Power outlet di bagian bawah dengan USB slot pastinya 2 di situ, jadi
Untuk charging handphone nggak rebutan lah, apalagi handphonenya bisa ditaruh di bawah sini sambil di charge, dan di sini bisa buat naruh barang-barang perintilan lagi. Spion tengahnya masih yang manual kletek kayak gitu, dan ini ada vanity mirrornya, lampu baca, dan ini ada car holder aja, nggak ada vanity mirror. Expander Cross Premium Package ini buat kalian yang ngerasa belum saatnya buat memiliki Pajero Sport, tapi pengen ngerasain nyamannya Pajero Sport, mobil ini udah jadi pilihannya bener-bener. Harganya tentu jauh lebih murah dari Pajero Sport, ya seperduanya lah dari Pajero Sport kurang lebih. Itu yang bisa kita update kali ini bosku, mengenai mobil ini. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada ulasan otomotif seru dan menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.